Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 182B dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang mana suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Dian mencontek saat tes sumatif pekan tengah semester dan diketahui melakukan kecurangan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif tengah semester oleh pengawas ruang ujian. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Permisi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Dian. Silakan bertanya. Terima kasih Bu. Dian tahu kenapa Bu Nurhayati panggil ke sini? Iya Bu, mungkin karena gara-gara waktu ujian tengah semester kemarin saya menyontek. Oh, mencontek. Baik, coba saya ingin tahu kronologinya seperti apa. Iya Bu, awalnya kan gini. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian tengah semester. Dan di tengah perjalanan ujian tengah semester saya diketahui oleh penjaga ruangan Bu. Karena saya membuka kertas kecil yang saya tekuk-tekuk memanjang. Oh, begitu ceritanya. Saya yakin kamu tidak mau melakukan hal seperti ini, Dian. Tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Iya Bu, saya meminta maaf. Saya janji akan belajar maksimal lagi untuk tidak melakukan perilaku menyontek saat ujian Bu. Saya sangat menyesal Bu. Baik Dian, Bu Nurhayati maafkan. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, saya meminta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek, Dian? Karena pelajarannya begitu sulit Bu. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya meminta maaf Bu. Pelajaran apa yang membuat kamu mencontek seperti ini? Terus pelajaran itu kamu merasa tidak paham di bagian apa, Dian? Itu pelajaran matematika Bu. Menurut saya, selain menghafal rumus, saya juga harus tahu teorinya. Sangat sulit bagi saya kalau tidak membuat contekan di kertas kecil Bu. Saya tidak bisa mengerjakannya Bu. Apakah tindakan ini benar atau salah menurut Dian? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian tengah semester. Tapi saya meminta maaf Bu. Dian, masih ingat gak waktu di kelas kita membuat keyakinan kelas bersama? Menurut Dian, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama itu? Ingat Bu, berperilaku jujur di semua mata pelajaran yang diampu. Baik Dian, kamu harus jujur ya. Buktikannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung?
Saya akan belajar lebih tekun, Bu, dan bertanya kepada guru pelajaran apabila saya belum paham tentang mata pelajaran dulu. Bagus sekali. Bapak Ibu guru dia sama Thomas akan merasa bahagia dan bangga memiliki murid yang jujur seperti Dian. Ya, Bu. Dian itu anak yang baik, anak yang jujur, anak yang pintar. Makanya Bunda Hayati tidak menyangka kalau Dian bisa melakukan hal yang tidak baik seperti ini. Jangan diulangi lagi ya Dian. Iya, saya minta maaf ya, Bu. Baik Dian, silakan Dian kembali lagi ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Iya, sekali lagi saya meminta maaf ya, Bu. Ya, terima kasih Dian sudah memenuhi panggilan Bunda Hayati untuk datang ke ruang guru. Iya, sama-sama, Bu. Mari, Bu. Dan Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari kelas 10D. Terima kasih ya Bu Nur Hayati, saya sudah diajak diskusi tentang menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Dan saya tidak akan membuat contekan di saat ujian tengah semester berlangsung. Bukan hanya di pelajaran matematika saja, tetapi juga semua mata pelajaran yang saya ampuh. Dengan kejadian ini, saya akan berjanji menjadi anak yang jujur. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Raffi tidak mengerjakan 7 tugas di Google Classroom dari 15 tugas yang ada, sehingga Raffi hanya mengerjakan sekitar 50% dari tugas yang diberikan oleh Ibu Nur Hayati dalam mata pelajaran matematika. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Raffi. Raffi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Raffi. Raffi tahu nggak kenapa Bu Nur Hayati menyuruh Raffi untuk datang ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, seperti ini Raffi. Kemarin Bu Nur Hayati itu ngecek penilaian dan Raffi hanya mengumpulkan 7 tugas dari 15 tugas yang saya berikan. Nah, di sini tugas yang Bu Nur Hayati berikan adalah berupa Google Classroom, di mana di Google Classroom itu saya bisa mengecek siapa yang belum mengerjakan dan siapa yang sudah mengerjakan. Itu artinya kalau Raffi hanya mengumpulkan 7 tugas, berarti Raffi tidak mengerjakan 50% tugas dari Bu Nur Hayati. Iya, Bu. Maaf karena Raffi tidak mengerjakan tugas yang Bu Nur berikan. Apakah Raffi sudah mengetahui tugas itu dan benarkah Raffi hanya mengerjakan 7 tugas dari saya? Iya, itu benar, Bu. Raffi, Ibu mengerti karena Raffi sibuk dengan kegiatan yang ada di sekolah ini, serta bukan materi matematika saja yang Raffi ampuh, tapi mata pelajaran yang lain yang Raffi ampuh. Tapi Raffi harus tetap mengerjakan tugas dari saya. Nah, maka dari itu Bu Nur Hayati memberikan tugas berupa Google Classroom, karena tugas itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, dan waktu kapanpun. Tapi di sini ada tenggang waktu batas mengumpulkannya. Iya, Raffi merasa bersalah telah mengecewakan Ibu. Padahal Ibu sudah membuat persiapan pembelajaran matematika yang memudahkan Raffi dan teman-teman mengerti tentang materi matematika. Maafin Raffi ya, Bu. Baik Raffi pasti punya alasan kenapa Raffi tidak mengerjakan tugas matematika di Google Classroom. Iya, Bu. Alasan saya tidak mengerjakan tugas matematika di Google Classroom karena yang pertama sibuk mengikuti pencalonan OSIS dalam tengah semester ini, sehingga Raffi tidak mengerjakan semua tugas dari Ibu. Nah, yang kedua, saya harus menjaga adik saya yang masih kecil. Kebetulan mama saya sakit, Bu. Jadi terpaksa saya yang menggantikan semua peran mama di rumah. Oh, seperti itu ya, Nak. Bu Nur Hayati sangat bangga sama Raffi. Selain Raffi bisa mengkondisikan kegiatan Raffi yang ada di sekolah, Raffi juga berperan aktif di rumah. Untuk Raffi, yang sabar ya. Semoga mamanya Raffi cepat sehat kembali, sehingga bisa menjaga adik Raffi dan Raffi sendiri. Amin. Terima kasih doanya ya, Bu. Baik, Nak. Di sini adakah solusi supaya Raffi tetap mengerjakan
dan bisa melaksanakan tugas-tugas yang dari Bu Nur Hayati? Ada Bu, saya harus bisa bagi waktu dan harus mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap bisa belajar dan mengerjakan semua tugas sekolah dengan baik. Raffi, masih ingat gak awal pembelajaran matematika kita membuat keyakinan kelas bersama di dalam kelas? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas matematika di Google Classroom. Tepat waktu, bila ada kesulitan bisa menghubungi Bu Nur Hayati atau teman yang lebih mengerti tentang tugas matematika tersebut. Nah, alhamdulillah Raffi bisa mengingat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ibu percaya Raffi dapat mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Bu, insya Allah. Jadi, menurut Raffi, solusi buat Raffi bagaimana supaya bisa mengejar ketinggalan Raffi dalam mengerjakan tugas matematika di Google Classroom? Kalau saya diberikan kesempatan, tolong Ibu beri saya waktu untuk mengerjakan semua tugas yang belum Bu. Baik Raffi, boleh. Raffi silakan. Kalau Raffi mau, Raffi boleh meminta bantuan kepada teman sejawat Raffi. Raffi bisa meminta bantuan kepada teman sebagai tutor sebaya Raffi. Dan Raffi juga bisa datang ke ruang guru untuk bertemu dengan Bu Nur Hayati di jam istirahat. Nanti saya ajarkan apa yang Raffi tidak ketahui dan tidak pahami dalam memahami materi matematika. Terima kasih Raffi. Raffi sudah datang ke ruangan saya dan sudah menjelaskan tentang tugas yang Raffi tidak mengerjakan. Tetap semangat ya Raffi. Iya Bu, terima kasih. Baik, silakan Raffi bisa melanjutkan kegiatan Raffi. Oh iya, ini sudah jam pulang ya? Iya Bu. Tasnya dari mana? Siap ada di kelas. Sudah, silakan ambil tasnya ke kelas dan langsung pulang ya nak. Iya Bu. Baiklah. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Iya Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Agustinus dari kelas 10B. Terima kasih kepada Bu Guru sudah mengajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Dan saya akan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dengan cara membagi waktu dengan baik, sehingga saya tidak ketinggalan tugas di saat saya tidak ada di dalam kelas, dikarenakan tugas saya sebagai OSIS. Terima kasih Bu Nur Hayati sudah memberikan motivasi kepada saya sebagai murid. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.